Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di channel PCPM Kemalang di acara kultum menjelang berbuka puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi, kita harus menyesuaikan atau kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu harus sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak benar kecuali dengan ada syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari syirik kepadanya. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba kepada Rasulullah. Syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu asruhu inda rabbih.
wa huwa muhsinu falahu asruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu berdasarkan hati yang ikhlas. Jadi ibadah kita tidak semata-mata untuk mencari popularitas, mencari untuk supaya dilihat orang lain. Jadi di dalam kita menjalankan sholat kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, puasa harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu maknanya adalah bersih. Jadi dari kata kholasa yang artinya bersih. Bersih dari kesyirikan dan tidak ada niat selain daripada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ikhlas. Karena semua amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau orang berjihad supaya mereka dianggap sebagai pahlawan, itu berarti dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal supaya disebut mereka dermawan, berarti amalnya itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang belajar ilmu agama supaya disebut alim, itu juga tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini bersih dari semuanya, dari kesyirikan. Jadi kita dalam beribadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat lain selain daripada untuk mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah iktiba pada Rasulullah SAW. Kita umat Nabi, kita harus amal kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang membuat cara sendiri di dalam beribadah, itu namanya sudah bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah itu adalah sesat. Maka kita sebagai orang yang beriman dan semua agama, syariat itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Jadi sudah tidak ada syariat lagi setelah Nabi Muhammad. Sudah tidak ada wahyu lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi agama sudah sempurna, kita tinggal menjalankan sesuai apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita membuat cara sendiri, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan para sahabat, dengan tabi'in, maka ibadahnya tertolak. Kaum muslimin rahimakumullah, aslama wajhahu
adalah menyerahkan diri, artinya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulullah SAW. Jadi di dalam ayat wa huwa muhsin, berbuat kebajikan itu kita berbuat sesuai atau mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita memakai jalan lain, cara lain, bukan caranya Rasulullah, maka itu bukan kebajikan. Syekhul Islam rahimakumullah mengatakan, inti agama adalah dua pokok, yaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyembah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang iman, orang-orang beriman yang ingin mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, karena itu adalah amal soleh. Dan jangan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih banyak orang-orang Islam tapi amalnya bukan amal Islami. Karena masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah masih ada lebih takut kepada jin, setan dan lainnya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang tidak beribadah, orang tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, mereka tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang meninggalkan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan agama, maka mereka merasa takut dengan orang, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang terbalik. Kaum muslimin rahimakumullah, yang demikian adalah manifestasi perwujudan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali kepadanya, dan yang kedua, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya dan menyampaikan ajarannya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, dan mari kita apa yang kita dengar kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita supaya bermanfaat. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.